Akhirnya PPATK membuka lagi rekening yang telah terblokir. Ini kalau nggak gaduh di media sosial, kalau tidak gaduh di masyarakat, mungkin masih aja diblokir. Dan itu selalu tes water, tes water, tes water. Marah apa tidak? Sebagai pejabat Anda seharusnya melihat dengan bijaksana. Kalau seandainya ini ada instruksi dari atas, ya, instruksi dari atas, Anda katakan bahwa Pak, minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Apakah akan merugikan masyarakat? Bukan menuruti. Tapi kalau seandainya yang Anda blokir itu atas inisiatif Anda, atas inisiatif dan konsep Anda sendiri, itu Anda artinya jahat sekali, ya. Jadi ini sudah ada korban. Ada korban yang meninggal dunia karena anaknya tidak bisa mengambil uangnya sendiri, terblokir. Ini karena harus dadakan. Ini harusnya diusut. Bapak harusnya diusut, bertanggung jawab. Karena orang tidak tahu apa tujuannya, apa maksudnya. Nggak ngerti gitu. Sampai Pak Hotman sendiri, pengacara kondang itu juga nggak ngerti tujuan Anda tuh apa memblokir. Yang dari 3 sampai 12 bulan itu diblokir karena nganggur, tidak ada pergerakan. Kan aneh gitu. Nah sekarang ada korban, Anda tuh harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Pak. Yang kami hentikan transaksinya adalah sebenarnya rekening dorman. Rekening dorman ini adalah rekening yang dalam periode tertentu tidak ada transaksinya. Nah, data kami adalah berdasarkan data dari perbankan tentu saja mengenai rekening dorman tersebut. Apabila ada nasabah yang ternyata rekeningnya bukan dorman, nasabah tersebut dalam waktu yang singkat ya, artinya tidak perlu waktu lama, cukup menghubungi call center, maka rekening itu akan aktif kembali dan bisa langsung digunakan tanpa ada apa istilahnya pengurangan dana sedikit pun. Oke. Nah, sebenarnya kenapa kami menghentikan rekening dorman? Nah, kami sinyalir bahwa terdapat beberapa pola-pola penggunaan rekening dorman untuk menampung harta dari tindak pidana. Demikian, Mas. Oke, Mas Danang, bagaimana? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen lama ya, masih kemarin. Lanjutan ya, dari PPATK buka kembali jutaan rekening tidak aktif yang terblokir. Waduh, sepertinya ini ada apa ya? Ada kasus yang ingin ditutupi guys, untuk mengalihkan kasus baru atau kasus yang lama, atau yang mungkin ya ada kasus yang mungkin mau ditutupin guys. Jadi ya seakan kan sekarang bikin ini dulu, nanti kalau udah ini ya gitu gitulah. Nah ini kita seperti apa guys beritanya? PPATK membuka kembali rekening yang terblokir. Ini hasil dari speak up masyarakat Indonesia yang demo lewat online. Karena apa? Karena sudah ada korbannya. Ada yang sedang sakit mau operasi, tidak bisa membayar rumah sakit, tidak bisa operasi, taruhannya nyawa hanya karena terblokir. Ya kan itu diblokir, nanti kan bisa dibuka, datang saja ke bank. Dikiranya begitu terblokir, datang ke bank langsung dibuka. Tidak. Banyak yang blokirannya datang ke bank selalu disuruh menunggu. Menunggu dan menunggu. Padahal itu kan hak dari para penabung itu. Jadi kejadian ini membuat rasa nyaman, rasa aman untuk menabung masyarakat hilang. Bahkan banyak yang berlomba-lomba mengambil uangnya. Apa yang terjadi kalau seluruh masyarakat mengambil uangnya? Karena apa ya guys, nggak semua orang itu ngerti tentang transaksi lewat m-banking. Ya, kadang mereka ada yang menabung hanya untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan ada yang tabungan anak pun kena loh guys. Ada yang menabung untuk umroh, ada yang nabung untuk haji. Dimana mereka bisa jadi sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu tabungannya tidak ada transaksi, hanya sekedar menabung. Lah kok diblokir? Ya, jadi nggak ada salahnya kita speak up ya. Karena memang kebijakan-kebijakan yang membuat merugikan masyarakat itu perlu kita speak up guys. Karena sudah banyak korbannya, banyak yang sakit, tidak bisa bayar rumah sakit hanya karena terblokir. Ya, di saat rekeningnya terblokir, kita mau nggak mau harus menyisakan waktu untuk mengurusnya. Dan itu tenaga, pikiran, waktu tersita semua. Yang harusnya kita bisa mengerjakan yang lain. Masyarakat sudah susah Pak, mohon jangan dipersulit lagi. Ya, jadi buat kalian-kalian nih yang pada terblokir ya, rekeningnya ini rencananya akan dipercepat untuk pembukaannya. Jadi kalian bisa segera menghubungi banknya,
bank bersangkutan yang terblokir, semoga bisa dibuka lagi rekeningnya dan bisa digunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Semangat yuk guys. Waduh. Salah seorang warga yang terkena imbas pemblokiran ini adalah Gofar yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Ia bilang bisa menyetor uangnya ke rekening tapi tidak bisa mengambil uang dari tabungan. Gofar menyebut rekening ini khusus dipakai untuk tabungan. Bukan keblokir, bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa, Bang. Itu awal tahunnya bagaimana, Mas? Mindahin dana ke Brimo. Nah, pas mau ditransfer lagi, dikeluarin, itu nggak bisa. Mau tarik tunai, kalau store tunai bisa, cuma tarik tunainya nggak bisa. Itu untuk ATM sendiri biasanya digunakan untuk apa sih, Mas? Ya nabung lah gitu, buat kirim-kirim ke kampung. Tapi udah berapa lama Mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan, 2 bulanan gitu. Kasus lainnya, salah seorang warga mengaku sejak menjadi pekerja lepas, aktivitas transaksi di rekening sudah tidak seaktif dulu. Ia juga memiliki rekening lain yang membuat rekening itu jarang dipakai. Namun saat akan mengecek rekening karena mendapat bantuan subsidi upah, dirinya baru sadar rekeningnya diblokir. Jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Saya udah ya hampir 2 tahun lah, cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Waduh. Nah ini dia, PPATK cuma jadi pengalihan isu. Bahwa rekening dorman, rekening yang tidak aktif itu diblokir dengan alasan bla 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 begitu. Apapun alasannya, bukan itu yang masyarakat ingin tunggu. Harusnya ada sosialisasi dulu, dikasih penjelasan dulu sedetail-detailnya, dan jangan gegabah untuk menutup semua. Tidak semua rekening yang nganggur itu adalah rekening yang digunakan untuk transaksi kejahatan. Banyak juga yang untuk rekening emergensi atau rekening yang sengaja untuk masa depan anak. Dan seharusnya PPATK tahu mana rekening yang untuk transaksi kejahatan, mana yang bukan. Guys, ini gimana sih? Nah, PPATK nggak jadi blokir rekening rakyat Indonesia, katanya gitu guys. Kemarin geger-geger rekening diblokir PPATK. Ternyata Pak Prabowo belum tahu. Dan kemudian Pak Prabowo panggil bos PPATK, BI, di tengah gaduh rekening dorman yang di ini, terutama PMI yang kena dampaknya luar biasa. Nah, setelah dipanggil apa? PPATK buka kembali rekening dorman usai blokir 31 juta rekening dengan dana 6 triliun. Ya Allah, dari dulu selalu begini ya. Kenapa sih pemerintah ini buat gaduh dulu, viral dulu, baru gini? Shock kan buat teman-teman atau buat masyarakat itu kan bingung kan gitu jadi begini. Terus nanti gimana lagi endingnya? Kenapa sih mereka punya presiden, lembaga-lembaga itu sebelum mengambil kebijakan itu tidak ACC presiden dulu gitu. Harus begini dulu, kemudian presiden turun tangan, kemudian viral, kemudian diulangi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak jadi dorman rekeningnya. Waduh,
harusnya sih kalau emang mencurigai sesuatu rekeningnya itu yang sering keluarin loh, sering melakukan transaksi. Karena kalau misalnya pinjol gitu kan, atau bukan pinjol, apa, judol gitu ya, judol itu biasanya kan dia butuh duit nih, kalah terus ngambil lagi, ngeluarin lagi, kalah, keluarin lagi. Harusnya sih seperti itu ya harus dicurigai harusnya. Karena kalau rekening yang jarang melakukan aktivitas atau pentransferan atau pengambilan itu kan karena mungkin dia menyimpan uang itu untuk emergency keuangan ya, ketika sakit atau gimana, atau bisa saja buat umroh atau haji, nabung gitu guys. Jadi ada dua, biasanya kalau kayak itu dia ada dua rekening, yang satu buat sehari-hari, yang satu buat tabungan khusus gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih setelah ada berita akhirnya dibuka kembali ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar ini terkait ini reaksinya ya. Sekian dulu guys, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.